Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Anda Indah Winartani selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Ambarawa. Yang saya hormati Ibu Sarwo selaku narasumber pada kegiatan hari ini, dan tidak lupa Bapak Ibu dan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru PPL yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mempelajari hal-hal yang baru, implementasi konsep budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Guru Sarwo. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga adalah acara inti atau penyampaian materi implementasi konsep budaya positif. Kemudian acara yang keempat adalah tanya jawab. Acara yang terakhir yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung buka saja acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi bacaan basmalah, semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat melancarkan acara pada hari ini dan semoga membawa keberkahan, kebermanfaatan untuk kita. Acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Indah Winartani. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sarwo yang hari ini sebagai selaku guru penggerak dan narasumbernya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ambarawa. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya sayangi Bapak Ibu Guru PPL, mahasiswa dari UIN. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan dari Bu Sarwo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya, berkah, rizki dan sebagainya yang begitu banyak sehingga hari ini kita dengan segar bugar masih bisa duduk di sini dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, kalau kita melihat medsos ya, dan mungkin pernah membuka TikTok itu kemarin dari Pak Jokowi mengatakan bahwa di era globalisasi ini semuanya berjalan begitu cepat. Kalau kita hanya menonton bekerja, kita hanya menonton belajar, apa yang sudah ada kita nikmati, kita mengalir saja begitu, tanpa mengejar apa yang harus kita dapatkan, kita akan tertinggal. Buktinya kalau kita punya HP atau ya baru ya, kemudian kita hanya cuma menggunakannya hanya untuk WA, hanya untuk apa namanya lihat gambar, lihat video dan tanpa mengikuti, tanpa ikut melebur di dalamnya, mengikuti apa yang kita coba lah, ibaratnya kita coba apa yang sudah kita peroleh, tentunya itu akan hilang, gitu ya. Jadi
harapannya apa yang sudah kita dapatkan kita ikut terjun langsung, kita ikut berpartisipasi, terutama di bidang pendidikan, karena kita ini Bapak Ibu guru yang nantinya juga sebagai influencer terhadap murid-murid kita. Makanya apa yang sudah digulirkan oleh pemerintah, terutama ini yang baru tentang kurikulum merdeka dan seluk-beluk di dalamnya, tentunya hal yang besar yang ingin kita ketahui ya. Dan tidak cuma ingin kita ketahui, tapi kita juga harapannya ikut terjun langsung, memberikan contoh yang baik terhadap murid-murid kita. Nah, di sini nanti Bu Sarwo akan mensosialisasikan implementasi konsep budaya positif. Silahkan Bapak Ibu dan adik-adik ini sebanyak-banyaknya ingin tahu apa yang akan disampaikan nanti, dan mungkin bisa menambah lagi apa yang sudah disampaikan sehingga akan melengkapi implementasi budaya positif dari ini. Itu dari saya mewakili Pak Jasmani yang hari ini minta izin tidak bisa ikut hadir karena ada acara di Tengaran ya, di Tengaran. Saya tidak panjang lebar, nanti Bu Sarwo sudah gergeten ini ingin menyampaikan ya. pengen menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Saya tutup ya, di halaman ada pohon bodi di sana, di halamannya di depan TIK sana. Rasanya kalau sudah besar itu nanti akan rasa sejuk, nyaman dan indah. Selamat mengikuti implementasi konsep budaya ini. Semoga ilmu bermanfaat yang kita miliki semakin bertambah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Ibu Ida. Tiba kita pada acara ini, yaitu penyampaian materi dari Ibu Sarwo Indah Sari SPD kepada beliau. Silakan. Baik, terima kasih untuk kepala sekolah yang saat ini diwakilkan oleh Bu Indah untuk waktunya. Saya telah diberi kesempatan untuk bisa mensosialisasikan apa yang sudah kami dapat di dalam pendidikan guru penggerak. Karena ini dibilang baru ya baru, dibilang tidak ya tidak, karena konsep budaya positif itu sebetulnya sudah ada di sekolah kita, sudah membudaya di sekolah kita. Baik, untuk itu saya mau menyapa Bapak Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya berdiri di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu semua, tidak. Saya hanya ingin menyampaikan atau mensosialisasikan saja apa yang sudah saya dapat di dalam pendidikan guru penggerak itu tadi. Nah, budaya positif melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah kita. Berarti Bapak Ibu, sebetulnya di lingkungan sekolah kita itu sudah ada budayanya, yaitu adanya juga dari sini, dari peraturan kelas atau peraturan sekolah, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian terbentuklah lingkungan positif dan itu menjadi sebuah budaya. Konsep yang akan saya sampaikan nanti di sini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan restitusinya praktik segitiga restitusi. Yang kedua,
Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama disiplin positif dan kebijakan universal. Nah, kita akan bermain game terlebih dahulu, di mana kalau ada kertas, monggo silakan kertasnya disobek. Kalau tidak ada, dibayangkan saja Bapak Ibu. Dibayangkan Bapak Ibu menulis satu benda yang sangat Bapak Ibu sayangi. Kemudian di kertas tersebut digenggam di tangan kanan Bapak Ibu semua. Ya, mohon minta tolong digenggam dulu. Kemudian nanti di sebelahnya Bapak Ibu, di kanan atau di kiri, itu akan berusaha untuk membuka genggaman tersebut dengan merayu, dengan mengancam misalnya, supaya apa yang ada di genggaman Bapak Ibu semua itu terbuka. Tetapi Bapak Ibu yang menggenggam itu berupaya tidak membuka genggaman tersebut. Bisa dipraktekkan? Pak Aris, coba silakan Pak Aris sama Pak Ilham. Monggo, coba dicoba Pak. Sini maju saja maju. Monggo, yang mau menggenggam siapa? Ya, berarti Pak Ilham yang merayu atau apapun, pokoknya sampai genggaman itu terbuka. Ya, mau mengancam, mau merayu, terserah, pokoknya sampai genggaman itu terbuka. Tapi lewat kata, tidak bukan fisiknya, bukan. Coba lewat verbal saja Pak. Terus saya kasih 50.000. Monggo Mas dibuka. Monggo Mas dibuka. Nanti saya kasih 50.000. Saya kasih surat tanah. Buka Mas. Buka apa nyawa? Buka apa nyawa? Ini ngancam. Iya, boleh. Ayo Mas, buka Mas. Ya. Kenapa? Iya, terima kasih beri plus buat yang sudah menonton. Baik Bapak Ibu, maksudnya di sini adalah apakah A Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Ini ada jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Ya, tergantung dari orang yang meminta membukakan itu. Apakah dia membuka karena takut? Apakah dia membuka karena tersugesti atau terbujuk rayu? Nah, itu juga. Kemudian yang B, yang ini, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B tetap menutup kepalan tangan? Itu tadi alasannya juga sama. Ada sesuatu yang tidak boleh, atau rahasia atau kesukaannya yang tidak boleh dilihat orang atau diketahui orang. Itu jawabannya juga antara iya dan tidak. Sehingga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri, betul. Diri sendiri, sama juga dengan murid kita, begitu ya. Yang selanjutnya dari Dr. William itu ada makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai pun memiliki tujuan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan
kemampuan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan bicara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini nanti ada selanjutnya lagi dibahas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal baru atau hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan murid diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu yang tentang teori kontrolnya. Sehingga di sini teori kontrolnya, stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, tetapi sebetulnya kalau kita mau mengontrol diri kita, itu realitasnya kebutuhan kita berbeda, termasuk kebutuhan murid kita. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda dan seterusnya. Orang bisa mengontrol saya, sebetulnya yang hanya Anda bisa ngontrol itu diri Anda sendiri. Seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri murid-murid, yaitu untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tujuan akhirnya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kita di sini mengharapkan murid-murid kita itu sadar untuk berbudaya positif, untuk taat aturan. Jadi tumbuhnya dari dalam diri sendiri. Jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan akan mencapai suatu tujuan mulia. Ini contoh budaya-budaya positif yang ada di SMP 1 Ambarawa yang sudah berlaku, ya, yang sudah berjalan. Ada 5S, kemudian ada pencapaian prestasi, kemudian menghargai saat di dalam kelas, kemudian ini ada penyaluran zakat, ya, penerimaan dan penyaluran zakat, yatimah dan lain sebagainya, LDK. Nah, ini yang sudah ada di dalam budaya positif di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai dari budaya positif itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini ada profil yang sekarang, ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian sebelumnya ada HBO ya Bu kita, ya, maaf kalau salah. Ini sikap mandiri, kemudian keterampilan hidup, bagaimana dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian petunjuk hidup, ada peduli, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai secara universalnya. Dulu juga ada 9 pilar karakter, kemudian proyek nilai-nilai kebajikan, kejujuran, berprinsip, bersahaja, percaya dan lain sebagainya. Yang slide kedua. Itu kalau yang
nilai-nilai universalnya. Kemudian kita ke konsep yang berikutnya. Tadi ada 6 konsep yang budaya positif. Ini untuk yang ketiga. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Adapun harapannya dapat menjelaskan analisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi, kemudian melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Menurut Diane dalam bukunya Distracting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini yang paling rendah, ya. Motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang mereka yakini. Jadi karena faktor ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi yang berikutnya adalah karena ada keyakinan yang positif. Kemudian ini yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tahapannya dari menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan, dan yang terakhir adalah melakukannya karena mereka berprinsip punya nilai-nilai yang positif itu tadi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu, itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak ada komunikasi 2 arah sebelumnya. Misalnya ada anak terlambat. Sebelumnya kita tidak sosialisasikan dulu bagaimana konsekuensinya jika anak tersebut terlambat. Tetapi kita misalnya sebagai guru langsung memberikan hukuman. Hukumannya lari keliling lapangan. Ayo kamu harus lari. Kalau misalnya lu berapa kali? 5 kali. Loh, kenapa saya harus 5 kali? Yaudah kalau kamu seperti itu tambah lagi 2 kali jadi 7 kali. Nah, anak akan merasa malu dan jadi secara tiba-tiba bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau penghargaan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman ini bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Nah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dengan kata-kata. Ini maaf tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di rumah juga terhadap anak kita juga. Jadi sebelum ada komunikasi dulu langsung dinyatakan itu salah, langsung diberi hukuman. Itu berupa hukuman. Tetapi kalau konsekuensi berbeda, sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi konsekuensi itu bisa adanya aturan-aturan. Nah, kalau di rumah, kalau sampai jam 5 kamu belum pulang, ibu nggak kasih pintu. Silakan tidur di luar misalnya seperti itu. Itu ada kesepakatan terlebih dahulu. Sehingga ketika anak
kita bisa memberikan atau mengatakan ayo apa konsekuensinya. Jadi tidak perlu nada tinggi, anak sudah paham dengan apa yang sudah kita sampaikan itu. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sudah tahu salah, kemudian kita sadarkan bahwa anak tersebut itu sudah melakukan pelanggaran. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sudah ada kesepakatan, tetapi kadang kan kita juga berkomunikasi dengan anak itu. Nah, kamu salah nggak kalau melakukan ini? Iya Bu, saya merasa bersalah. Konsekuensinya apa? Harusnya begini. Terus kamu bisa nggak melakukannya? Iya. Nah itu akhirnya kita mendapatkan restitusi. Jadi tadi motivasi intrinsiknya masuk gitu. Kemudian restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Itu untuk restitusinya. Thank you. Konsep yang hukuman dan restitusi. Kemudian ke konsep yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tujuan adanya keyakinan kelas, pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah dalam sebuah sekolah atau kelas. Proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan sekolah. Jadi dari peraturan-peraturan nanti beralih ke keyakinan kelas atau sekolah. Dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah atau kelas masing-masing. Nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak hanya peraturan? Apakah sebuah peraturan saja tidak cukup? Bapak Ibu, yang diharapkan adalah munculnya keyakinan. Sama seperti agama kita. Agama kita kan ada peraturan-peraturannya. Tetapi kalau kita tidak yakin, mau disuruh sholat berapa kali pun oleh orang tua, jika anaknya tidak yakin dengan konsep atau agama, ya tidak akan terjadi. Makanya yang harus kita timbulkan harapannya adalah keyakinannya itu tadi. Ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, atau memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan pada saat setiap saat mencuci tangannya. Nah, yang memakai helm, keyakinan apa yang kita yakini ketika kita memakai helm? Keselamatan, ya. Keselamatan, kita yakin. Jadi nggak usah ada polisi atau petugas
petugas lalu lintas yang lainnya, ketika kita yakin memakai helm untuk keselamatan kita, mau dekat, mau jauh, ya kita pakai helm. Itu keyakinannya. Kemudian yang mencuci tangan, pastilah untuk kesehatan. Pakai masker itu untuk kesehatan, mencuci tangan untuk kesehatan. Ketika kita meyakini itu, nggak usah disuruh pun, kita bisa langsung. Begitu juga dengan murid-murid kita. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang tadi yang sudah disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi kadang anak-anak yang belum tahu aturannya, ya dia tahunya hanya itu sebuah peraturan, belum meyakini adanya peraturan itu untuk keselamatan, untuk kelancaran sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Maaf, ini urut-urutannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi nggak usah dirinci lagi peraturan kelasnya. Kalau peraturan kelasnya dirinci menjadi aturan kelas, keyakinan kelasnya dirinci menjadi peraturan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam hak positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Begitu. Ini ada sopan santun. Jadi Bapak dan Ibu ketika tidak harus wali kelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah pemimpin saat pembelajaran. Sehingga sebelum memulai pembelajaran kita dibuatkan keyakinan kelas kita untuk berlaku sepanjang kita menjadi guru di kelas tersebut. Ayo tepat waktu. Ya, tepat waktu secara tidak usah terinci saja. Sopan dan santun, ini sopan santun sudah jelas secara verbal juga maupun secara perilaku. Kemudian ini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 7. Hormat, di mana secara pengertiannya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ayo kita buat keyakinan kelas bekerja. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti kita akan melihat perilaku yang nampak dari keyakinan kelas tersebut. Hormat, perilaku yang tampaknya apa? Datang tepat waktu, kita menghormati waktu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, ini penjabarannya dari bentuk hormat itu tadi. Kemudian bekerja, bisa bekerja dan menyimak guru saat memberikan atau berbicara, menyerahkan tugas tepat waktu, itu juga bisa bekerja. Kemudian merasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen berdasarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, ini ada perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak, sehingga ketika murid kita memunculkan perilaku yang tidak tampak, kita tidak usah pakai nada tinggi, tetapi kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Nah, kamu kok terlambat? Kita sudah buat keyakinan kelas.
Keyakinan kelasnya apa? Hormat Bu atau tepat waktu. Nah, itu bisa menjadikan motivasi intrinsik. Anak salah tahu dan keyakinannya kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Kemudian sehingga di sini bisa ada bentuk tabel Y untuk dari keyakinan kelas tersebut yang terdengar, sehingga perilaku yang timbul yang terdengar, anak akan berkata, yuk saya bantu ketika ada temannya yang membutuhkan bantuan, atau yang terlihat langsung berempati terhadap perasaan orang lain, tidak cuek. Karena kita punya keyakinan kelas itu tadi hormat dan ini rasa diterima dan dimiliki, sehingga timbul empati. Kemudian berperilakunya bagaimana? Nanti akan timbul perilaku anak yang tersenyum ramah, kemudian memberikan hormat, berjabat tangan, menyapa, terus meletakkan tangan di dada, saling dan lain sebagainya. Itu kalau kita sudah di awal kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Berikutnya Pak. Yang konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Bapak Ibu, saya juga baru iya ya, berarti betul apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, karena selama ini saya tahunya anak terlahir itu kertasnya putih. Ya, saya tuh tahunya dulu sebelum mengikuti pendidikan ini, tahunya anak terlahir itu membawa kertas putih, tetapi menurut KHD itu tidak. Anak yang terlahir itu di dalam kertasnya itu sudah ada tulisan tipis, bakatnya dia apa, kemudian pintarannya di mana, itu sudah ada tipis. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu ternyata hanya menuntun, menebalkan dari yang sudah ada. Kita mau paksa, kayak saya punya anak perempuan itu maaf curhat, saya tuh kepengennya bisa wushu, bisa bela diri. Anaknya mah aku nggak mau, begitu ya. Tetapi ketika dia sukanya nari, nggak usah disuruh juga ada reak di mana aja. Ayo Pak nonton Pak, kami nonton tariannya, dia seneng dengar musiknya, begitu ya. Jadi sudah ada garis, sudah ada tulisan tipisnya gitu di dalam anak tersebut. Nah, kita sebagai orang tua, baik itu guru maupun orang tua di rumah, tinggal menuntun dan menebalkan lakunya saja. Ini menuntun laku anak. Kalau diibaratkan Ki Hajar Dewantoro itu bagaikan seorang petani atau tukang kebun. Petani padi sudah ada bibit padinya, kita sebagai petani atau bibit jagungnya, kita sebagai petani atau tukang kebun tinggal bagaimana memelihara atau memberikan ruang atau kebutuhan dari padi dan jagung tersebut untuk bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Itu yang dimaksud menuntun laku anak. Sehingga padi dan jagung tadi itu punya kebutuhan. Butuhnya apa sih? Oh, pas saat panas begini butuh disiram, ya disiram. Oh, saat berapa bulan sekali butuh dikasih pupuk, ya dikasih pupuk. Nah, itu kebutuhan
kebutuhannya, sama seperti anak-anak kita. Ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau kontennya. Ketika murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya menekankan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada yang di kelas tidur gitu ya, itu ngantuk karena tidurnya malam, game ya. Nah, ini kebutuhan kasih sayang mungkin ingin diperhatikan oleh gurunya, atau bisa juga kebutuhan penguasaan. Dia apalagi yang bahasa Inggris, matematika itu ya sering sekali muncul anak-anak yang malas gitu. Mungkin kebutuhan konten kebutuhan penguasaannya, tidak menguasai materi, atau kebutuhan itu tadi kasih sayang ini diperhatikan oleh gurunya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologisnya untuk bertahan hidup adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologisnya, ada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan rasa disayangi dan diterima, ini nggak kebaca ya. Kebutuhan akan ya, ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini ingin diterima. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, tempat kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan berikutnya penguasaan atau pengakuan atas kemampuan yang saya sampaikan tadi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kompeten, menjadi tahu, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa berbuat, bisa membuat perbedaan, bisa membuat apa ini Pak Heri? Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka ingin suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang berikutnya kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk rasa senang. Ya, jelas ya, ini mencari kesenangan saat bermain dan tertawa. Anak usil itu
kebutuhan untuk merasa senangnya itu belum terpenuhi. Jadi ngambil, lah ketika temannya sedih dia senang, gitu ya. Jadi memang anak apa ya, asik kalau sudah mengamati perilaku kebutuhan ini. Selanjutnya. Ini 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru di sekolah mempunyai 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Langsung saja, kita bisa sebagai penghukum. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu masalah, baik itu anak di rumah atau anak di sekolah, kontrol kita sebagai apa? Kita bisa saja sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau anak, manut bodoh ya kurang, ya gitu ya. Nah, awas, ada kata awas. Kamu selalu aja salah. Ya, kamu anak jatuh, pecahin piring, mesti piring pecah, mesti piring pecah. Ya, biasanya orang tua begitu ya, itu penghukum. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Nah, padahal ketika anak selalu menjadi terakhir selesainya, ada kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Yang semestinya kita sebagai guru dan orang tua setidaknya tahu atau paham. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada 2 cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia saja. Yang kemudian, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, justru lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-katanya biasanya yang terucap adalah, ibu kecewa sama kamu. Ngopo toh kamu seperti itu? Jadi kenapa sih seperti itu? Jadi kan merasa bersalah anaknya. Nggak usah harus gitu, enggak, justru malah yang lembut begitu. Tapi itu akan mengesan, terkesan selamanya, terngiang selamanya sama murid kita atau anak kita. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kurang mudeng-mudeng, piye? Berapa kali? Nah, itu kan harus keras. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Ya, udah tahu anaknya salah, nggak usah merasa bersalah lagi, tetapi kita mencari solusi atau jalan keluarnya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini yang mengakibatkan anak menjadi frustasi, salah menilai gitu. Terus posisi sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positifnya adanya hubungan baik dan humor. Tapi kalau negatifnya menjadi ketergantungan. Kalau tidak ada guru tersebut, anak tersebut akan ketergantungan. Berkatanya, ayo bantulah, jadi bapak ya jangan ribut toh. Ayo toh bantu Bu Sarwo, nanti Bu Sarwo ditegur sama Bu Indah loh. Begitu ya. Jadi sebagai teman, tapi ada positif dan negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru teman saya. Nah ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bisa bantu bereskan. Kemudian, nah ini yang sedikit membantu adalah sebagai posisi pemantau ketika sudah ada kesepakatan atau sudah ada aturan. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan prinsip pemantau. Pertanyaan yang diajukan untuk biasanya yang sering muncul pada posisi pemantau adalah, yo peraturannya apa? Terlambat peraturannya apa? Nggak bawa buku peraturannya apa? Boleh disepakati dulu, ya. Misalnya kalau bahasa Inggris, anak-anak kita buat kesepakatan awal, keyakinan kelas. Kalau misalnya tidak membawa, kita saling menghormati, tidak membawa kamus, apa konsekuensinya? Itu dibicarakan di awal tidak apa-apa, sehingga anak-anak akan tahu atau murid kita akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu lakukan ini konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon untuk menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Nah, yang ini yang harapannya kita sebagai guru bisa sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi setelah manajer bisa saja menjadi posisi teman dan posisi pemantau lagi. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sehingga murid tersebut menentukan sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih kuat lagi. Itu Bapak Ibu untuk konsep-konsep, dan yang terakhir adalah segitiga restitusinya. Segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3, ya, ada yang video ini. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Langkah pertamanya, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Jadi anak sudah
bercerita, sudah tahu masalahnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ini nanti ada contohnya yang sudah saya buat semampu saya untuk praktek segitiga restitusi ini. Ini skenarionya adalah membolos ketika kegiatan ekstrakurikuler. Ya sudah Bu, 2 hari yang lalu saya tidak ikut latihan paski tanpa izin Bu. Pulang sekolah saya langsung pulang. Bu Saro di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bu Saro di sini untuk mengatasi bagaimana mencari jalan atas permasalahan ini. Tentunya kamu melakukan itu ada alasannya ya, Mbak, apa alasannya? Ya iyalah Bu, masa saya harus diam aja dikatakan senaknya, dikatakan lemot sama perwira paskibra lagi. Ya saya kalah Bu dalam bolos latihan. Ya, wajar lah kamu mempertahankan harga diri kamu. Pasti itu sesuatu yang penting buat kamu karena Iya Bu, untung saya masih bersabar, tidak langsung membalas dengan teriak atau membentak-bentak perwira paskibra di depan teman-teman yang lainnya. iya, itu kamu masih bersabar, Nak. Pastinya kamu bisa melakukan hal yang lebih daripada itu, tapi kamu tetap memilih bersabar. Iya Bu. Nah, sekarang kita coba bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Menurut kamu, kita lihat lagi tindakan kamu itu yang membolos ekstra. Kira-kira menurut kamu sesuai dengan keyakinan kelas dan sesuai dengan prinsip kamu tidak, Nak? Enggak Bu, sebenarnya saya juga beban karena kita mau lomba dan saya jadi capek terbebani karena kendala saya tersebut. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya saya sangat menghargai orang lain dan saya tidak suka mengeluh juga. Mungkin saat itu saya emosi dan banyak pikiran karena ibu saya juga sedang sakit Bu. Jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Nah, berarti menghargai orang lain dan tidak membolos itu menjadi keyakinan kuat kamu sekarang ya? Ya yakinlah Bu. Ya, setuju. Berarti menghargai orang lain dan rajin itu merupakan keyakinan kamu. Nah, tapi ada juga keyakinan yang harus kita jalani ketika kita sedang marah.
Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Siap, bersedia, Bu. Nah, kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa, Nok? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya, Bu, dan senantiasa proaktif. Nah, sekarang menurut kamu, Nak, bagaimana jika kamu menjadi orang yang seperti itu? Siap, nyaman, Bu. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Nah, kalau begitu, kita pikirkan bagaimana menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini, Nak. Siap, Bu. Yang pertama, saya akan minta maaf pada beberapa student dan teman-teman yang lain. Berikutnya, saya akan menghargai orang lain dan rajin mengikuti ekstrakurikuler. Baik, Nak. Bagus kalau begitu. Berarti mulai sekarang kita harus benar-benar meyakini keyakinan kelas tersebut. Dan walaupun di kelas atau di organisasi, kamu bisa berperilaku lebih baik lagi ya, Bu. Dengan restitusi ini, saya menjadi lebih paham dengan masalah yang saya hadapi dan saya bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, itu contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sebetulnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu sudah melakukan hal tersebut. Pasti sudah, walaupun tidak setiap kasus melakukannya, tidak setiap permasalahan melakukannya, tetapi setidaknya 1-2 kali pernah. Cuman kita, oh ternyata itu ada teorinya ya. Ketika saya belajar juga, oh iya ternyata ada teorinya yang sudah kita lakukan, sudah ada teorinya. Demikian Bapak Ibu, kita masih sama-sama belajar untuk murid-murid kita yang hebat-hebat. Itu tadi bahwa setiap manusia itu unik, bahkan orang kembar pun tidak sama, yang mempunyai masalah yang sama tetapi akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan yang berbeda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kita sama-sama belajar. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu penyampaian dari Bu Sarwa. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sarwa. Oke, acara yang berikutnya adalah tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Berapa pertanyaan? Bisa 1 atau 10? 1 saja karena waktunya sudah. Iya, 1. Oh iya, Ibu Siti tulisnya. Oke, boleh silakan Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Bu Siti Tunisia, mapel guru BKN. Nah, berkaitan dengan teori yang dijelaskan oleh Bu Sarwa tadi, saya masih agak bingung tentang segitiga. Nah, segitiga itu kan terbuat dari 3 garis yang saling terhubung. Nah, apakah menurut teori ini pelaksanaan dari restitusi segitiga tadi harus urut atau boleh kita acak atau bolak-balik gitu, Bu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Tunisia. 1 pertanyaan langsung dijawab Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Tunisia. Betul sekali, segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya, itu seperti itu. Tetapi tidak harus diawali dari langkah pertama, tidak. Boleh kita menanyakan keyakinan dulu kepada peserta atau murid kita atau anak kita, gitu. Misalnya anak tidak sholat ya, anak kita tidak sholat, kita bisa menanyakan keyakinan dulu. Seperti itu dan sebagainya. Jadi bisa menanyakan keyakinan, kemudian baru validasi untuk langkah yang pertama, menyatakan bahwa kita 3 langkah. Nah itu ya, 3 langkah, langkah 1 dan langkah 2. Ini langkah ketiga ya deh. Saya yang langkah pertama. Nah ini yang langkah pertama, menstabilkan identitas.
Tidak harus menampilkan identitas dulu. Tidak harus anak itu bercerita tentang apa yang menjadi masalahnya, tetapi bisa dari akhir dulu menanyakan keyakinan. Itu yang kami pahami seperti itu. Terima kasih waktunya. Kembali ke Pak Heri. Oke, demikian Bapak Ibu, sama jelas ya. Oke, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui bersama dan tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Bapak Ibu, sebelum acara pada hari ini kita tutup, apabila saya ada sikap yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah, dan bisa kita terapkan dengan baik ke anak didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.